Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau gali lebih dalam materi yang Anda bagikan ya, khususnya bab 11 dari buku Rich Horwath. Fokusnya soal talenta dan suksesi. Misi kita hari ini membongkar ide-ide kunci soal gimana sih menilai, mengembangkan, terus merencanakan talenta secara strategis di organisasi. Wah, ini topik penting banget ya. Seperti kutipan Jack Welch yang ada di awal bab itu, pemimpin itu kan ibarat tukang kebun ya, yang merawat talenta terbaik. Tapi seringkali pendekatannya kurang strategis gitu. Nah, mari kita coba bedah gimana sumber ini menawarkan cara yang ya lebih baik lah. Oke, siap. Langsung aja ya ke alat ukurnya nih. Sumber ini ngenalin namanya Talent Scorecard. Yang menarik, ini bukan sekedar penilaian tahunan gitu ya, tapi alat ukur reguler. Katanya bisa tiap 2 sampai 4 minggu. Buat evaluasi personel kunci secara objektif. Bukan penghakiman setahun sekali. Scorecard ini menilai 3 area utama, pakai skala 1 sampai 3. 1 itu kurang, 2 memuaskan, 3 sangat baik. Pertama, kemampuan teknis. Punya skill dan pengetahuan yang pas nggak buat tugasnya. Kedua, kepemimpinan orang. Ini soal kejelasan peran, kecerdasan emosional, akuntabilitas, dukungan ke tim. Dan ketiga, keterampilan eksekutif. Jadi bisa nggak dia menetapkan arah, eksekusi strategi, terus kolaborasi efektif? Gitu. Oke. 3 area ya. Terus skor rata-ratanya ini mengarahkan ke salah satu dari 3 jalur tindakan. Coach on, ini pertahankan dan kembangkan. Coach up, bantu tingkatkan kinerja. Atau coach out. Nah ini keluarkan dari peran atau bahkan organisasi. Kedengarannya tegas banget ya, yang coach out. Ya memang, tapi kuncinya itu diumpan balik perilaku spesifik. Bukan asal bilang, kamu kurang strategis gitu. Tapi kasih contoh konkret, perilaku apa yang perlu diubah. Mirip gaya pelatih John Wooden katanya. Instruksinya objektif, jelas apa yang harus diperbaiki. Jadi coach out pun harusnya didasari data ya, bukan sekedar perasaan atau suka nggak suka. Iya, harus objektif ya. Nah, punya alatnya sih oke, tapi kan pasti ada tantangannya. Sumber ini juga ngingetin ada 5 perangkap talenta. Kita bahas beberapa yang paling sering muncul mungkin. Bisa. Salah satu yang paling umum itu merasionalisasi yang buruk. Ini kejadian kalau pemimpin terus-terusan maklumin kinerja buruk padahal dukungan udah dikasih. Sumber ini tegas banget. Kalau memang harus coach out, ya lakukan sekarang, jangan ditunda berbulan-bulan. Perlu konsistensi. Oke, jangan menunda-nunda ya. Terus, ada perangkap lain. Saya tidak tahu. Ini maksudnya gimana? Apa tim yang nggak tahu? Bukan, ini justru karena pemimpinnya nggak menetapkan prinsip dan target kinerja yang jelas, secara tertulis. Akibatnya, ya tim jadi nggak paham batasannya apa, perilaku kayak gimana yang diharapkan, hasil apa yang dikejar. Jadi bingung mereka. Jadi karena ekspektasinya nggak jelas dari awal ya. Betul. Satu lagi yang juga sering, end of one. Ini maksudnya sering bikin pengecualian untuk satu orang atau satu situasi, padahal itu di luar strategi yang udah disepakati. Oh, ini kayaknya sering kejadian nih. Ini kasus khusus. Ini permintaan Pak Bos, gitu kan? Nah, persis. Ini bahaya karena bisa mengikis fokus tim, produktivitas jadi turun. Solusinya, sumber ini menyarankan perlu ada peta jalan strategis atau strategic roadmaps yang jelas untuk tiap area. Jadi tim punya pegangan buat fokus dan ya punya dasar buat bilang enggak ke permintaan yang di luar prioritas itu. Oke, peta jalan strategis ya. Jadi kita udah nilai talenta yang ada, udah waspada sama perangkapnya. Nah sekarang, gimana merencanakan buat masa depan? Tadi nyinggung soal suksesi. Sumber ini ngutip Jim Collins lagi ya, soal orang yang tepat di kursi yang tepat. Tepat sekali, ini masuk ke perencanaan suksesi. Dimulai dengan penilaian peran atau role assessments. Jadi, definisikan dulu peran-peran kunci di organisasi. Lalu, petakan kebutuhan peran itu. Pengetahuannya, skillnya, tanggung jawab, metrik suksesnya. Nah, ini yang penting. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk 3 tahun ke depan. Biar relevan sama masa depan. Harus visioner ya, lihat kebutuhan 3 tahun lagi. Oke, sumber ini juga nyaranin fokus ke peran pembuat perbedaan. Difference maker roles, peran yang paling krusial gitu ya. Dan pakai alat bantu kayak perbandingan kandidat kuantitatif, biar objektif lagi. Tapi katanya ada satu poin penting di sini yang sering dilupakan. Apa tuh? Nah, ini dia nih, bagian yang menurut saya paling menarik dan mungkin sedikit bikin kaget. Sumber ini mengingatkan jangan terlalu mendewakan pengalaman industri si kandidat. Oh iya, kenapa gitu? Bukannya pengalaman itu penting?
Penting sih penting, tapi data riset katanya selama 80 tahun ya, menunjukkan pengalaman itu cuma prediktor kesuksesan kerja terbaik kelima. Wow, kelima. Bukan yang pertama atau kedua. Bukan, jauh lebih penting itu fokus pada perilaku spesifik yang terbukti relevan untuk sukses di peran itu. Jadi, bukan cuma dia udah 10 tahun di industri X. Seperti kata James Dyson yang dikutip di buku ini, pengalaman malah bisa jadi penghalang inovasi kalau bikin kita terpaku cara lama. Jadi, lihat perilakunya. Dia pernah nunjukin kepemimpinan perubahan nggak? Bisa kolaborasi nggak? Bisa ambil keputusan sulit nggak? Itu lebih prediktif. Oke, menarik banget ini. Jadi kalau kita simpulkan ya, bab 11 ini intinya penting banget penilaian talenta yang objektif dan rutin kayak talent scorecard. Terus, kita harus sadar dan hindari perangkap umum kayak maklumin kinerja jelek atau bikin banyak pengecualian. Dan terakhir, soal perencanaan suksesi, fokusnya harus ke masa depan. Lihat perilaku yang relevan, bukan cuma silau sama pengalaman masa lalu aja. Gitu ya? Persis. Dan ini mungkin membawa kita ke pertanyaan penutup buat Anda yang mendengarkan. Coba deh renungkan. Gimana pendekatan ini kalau dibandingin sama praktik di tempat Anda sekarang? Apakah cara Anda menilai dan merencanakan talenta itu udah benar-benar nyiapin organisasi buat tantangan masa depan? Atau jangan-jangan tanpa sadar masih terjebak nyari orang berdasarkan kriteria sukses di masa lalu? Nah, memikirkan ini bisa jadi langkah awal yang sangat krusial buat navigasi bisnis ke depan.